Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin yang telah kita awalnya pada muqaddimah pada subuh yang lalu, supaya kita tidak hanya membaca Al-Azkar saja, tetapi kita juga membaca kitab yang menurut Imam Sayyid Abdul Qadir Al-Aidrus, seorang ulama besar, seorang waliullah. Beliau menyatakan bahwa bagian daripada ilmu yang wajib untuk dipelajari dan diketahui secara fardu ain tiap-tiap pribadi adalah ilmu yang berkaitan dengan adab, atau para ulama kita menyebutnya dengan ilmu tasawuf. Maknanya ilmu setelah kita belajar tentang syariat, setelah kita belajar tentang tauhid, yakni kita mengenal sifat-sifat Allah, apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa-apa yang jaiz bagi Allah, begitu juga bagi Rasulullah. Begitu telah mengetahui bagaimana malaikat, maka kita juga wajib mengetahui yang namanya ilmu syariat. Kita kenal dengan ilmu fikih, bagaimana cara kita beribadah. Kita wajib sholat, bagaimana caranya kita sholat agar sholat kita ini benar dan diterima. Setelah kita diperintahkan puasa, kita pun harus tahu bagaimana fikihnya puasa, apa yang membatalkan puasa, yang menjadi rukun dari puasa itu apa, sampai kepada seluruh perbuatan kita dalam hari-hari kita itu wajib kita ketahui secara syariat dalam dalam bidang ilmu fikih. Tapi tidak cukup seperti itu. Ketika orang itu telah melaksanakan sholat, dia telah melaksanakan puasa, maka dia pun harus mengetahui perkara-perkara penting yang bisa merusak amal-amalnya, terutama yang kaitannya itu dengan perkara yang ada di dalam hati. Sebab meskipun orang itu telah melaksanakan sholat secara sempurna, rajin sholatnya, tapi di dalam hatinya ada sifat riya, di dalam hatinya ada sifat takabur, di dalam hatinya ada sifat ujub, maka hal tersebut benar secara zahirnya kelihatannya adalah benar, tetapi Allah SWT tidak menerima daripada ibadah orang-orang yang di dalam hatinya itu terdapat penyakit. Kaitan dengan mengurusi hati, bagaimana adab dan akhlak, bagaimana berperilaku yang benar, bagaimana menghindari sifat riya, bagaimana supaya ibadah itu ikhlas, itulah yang kita kenal dengan ilmu adab atau tazkiyatun nafs, atau juga dikenal dengan fan ilmu tasawuf. Nah, itu yang dipelajari di dalam kitab Hidayatus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, yang merupakan ringkasan daripada kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi sedikit demi sedikit kita baca, semoga kita semuanya mendapatkan barokah daripada ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Man lam yakun lahu nasibun minal ilmil qaum yukhafu alaihi su'ul khatimah. Maka barang siapa yang baginya itu tidak memiliki ilmu suatu kaum, yang dimaksud beliau ini adalah ilmu tasawuf atau ilmu membersihkan jiwa, yukhafu alaihi su'ul khatimah, maka ditakuti atas orang tersebut wafat, na'udzubillahi min zalik, dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi su'ul khatimah bisa juga disebabkan oleh sesuatu yang berkaitan dengan hati, yakni sifat takabur. Jadi banyak sekali kisah-kisah di antara orang-orang terdahulu. Di dalam kitab Minhajul Abidin itu dikisahkan tentang seorang murid dari imam besar. Ada imam besar namanya Imam Sufyan Tsauri. Imam Sufyan Tsauri itu adalah imam yang kelasnya mujtahid, sederajat dengan para imam yang 4 itu. Akan tetapi tidak dibukukan kitab-kitabnya, sehingga tidak ada manhaj fikih Imam Sufyan Tsauri. Yang ada hanya kutipan-kutipan daripada makalah beliau. Nah, beliau itu punya seorang murid. Muridnya imam, pasti alim, juga taat ibadah. Tetapi di akhir hayatnya itu ketika ditalqini untuk mengucapkan kalimat-kalimat baik, diucapkan la ilaha illallah, dibacakan surat yasin di kepalanya, beliau menolak. Dan beliau berkata, ketika itu semua dibaca, aku melihat di depan mataku itu ada kobaran api yang besar.
Lalu Imam Sufyan Tsauri ini menyaksikan akhir daripada muridnya itu wafat dalam keadaan su'ul khotimah, padahal di hadapan Imam Sufyan Tsauri muridnya itu adalah murid yang baik. Jadi muridnya imam lah. Kalau kita ini muridnya guru kita tidak sampai pada derajat imam. Nah, muridnya imam saja bisa begitu. Ternyata beliau ini Imam Sufyan Tsauri ketika melihat kejadian itu pada muridnya, beliau sedih. Pulang ke rumahnya menangis, dituliskan dalam kitab tersebut selama 40 hari. Beliau menangisi dan bertanya-tanya kenapa yang terjadi pada seorang muridnya itu. Akhirnya beliau ini diberikan Allah kesempatan bertemu oleh muridnya itu setelah kewafatan muridnya. Ya begitu para wali ya, para ulama itu bertemu di dalam mimpi mereka dengan mimpi mereka yang hak secara berulang-ulang sebagai tanda Allah menunjukkan sebabnya. Ternyata diketahui bagian daripada sebabnya kewafatan orang itu, wahai Syekh, aku mendapatkan keadaanku yang su'ul khotimah itu disebabkan diantara adalah 3 hal. Yang pertama, aku pernah berobat, datang ke tabib, dan tabib tersebut, aku ini memiliki penyakit, datang ke sana kemari tidak sembuh, datang ke suatu tabib, dan ternyata tabib tersebut berkata, penyakitmu itu hanya akan sembuh apabila engkau meminum minuman keras. Dan akhirnya aku lakukan itu, minuman keras itu. Kemudian di belakang daripada itu, beliau itu punya satu sifat yang namanya sombong. Makna sombong itu iri dengki juga kepada orang lain. Nah, secara zahir bagus, secara nampaknya, tetapi secara batinnya rusak. Ternyata orang alim yang demikian itu juga bisa su'ul khotimah. Dan kisah-kisah yang sejenis dengan itu tidak kurang banyaknya dituliskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab para ulama. Inilah makna kata beliau ini, man lam yakul lahu nasibu minal ilmil qaumi yukhafu alaihi su'ul khotimah. Orang yang tidak memiliki ilmu ini, dia tidak kenal nih kira-kira saya ini sedang posisi riya atau enggak. Dia enggak tahu ciri-cirinya. Jangan-jangan kita ini ibadah tuh tapi masih ada sombong di hati kita, tapi kita nggak tahu ciri-cirinya. Yang tahu hanyalah mereka para ulama-ulama yang kelasnya derajat waliullah. Maka mereka menuliskan kitab untuk mendidik para guru-guru, para murid-murid mereka semuanya. Maka diwariskanlah kitab-kitab, di antara kitabnya lah Bidayatul Mujtahid, kemudian Bidayatul Hidayah, Hidayatus Salikin, yang kelasnya itu sudah fenomenal, yang namanya puncak karyanya Imam Ghazali terutama, itulah kitab Ihya Ulumuddin. Ada kitab-kitab yang lain, ada kitab Al-Hikam karya Imam As-Sakandari. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari yang banyak dikaji juga di tempat-tempat majelis-majelisnya para guru-guru. Intinya semua kitab itu sama menjelaskan tentang bagaimana kita ini selamat setelah selamat melaksanakan syariat. Jadi akidah kita sudah selamat daripada akidah-akidah sesat. Akidah kita sudah selamat daripada akidah-akidah yang terkandung di dalamnya kemusyrikan. Selamat kita dari itu, maka kita melangkah dalam posisi kita sebagai orang yang mengabdi kepada Allah dalam bentuk ibadah hari-hari kita. Salat, zakat, di dalam semua itu terkandung ilmu-ilmu yang mendalam yang kita pun wajib tahu. Kalau kita tidak tahu maka bisa salah kita berbuat itu. Maksud kita sih benar baik, tapi ternyata salah caranya. Ya kalaupun niatnya baik tapi salah caranya, ibaratnya orang itu punya 2 tombol. Di rumahnya ada 2 tombol, satu tombol merah, satu tombol hijau. Tombol merah ini untuk meledakkan bom, tombol yang hijau untuk memancurkan air, memadamkan api. Datang orang yang tidak punya pengetahuan ilmunya, yang mana tombol A ini fungsinya apa, tombol B ini fungsinya apa. Karena niatnya saja yang baik, dia ingin mematikan yang namanya api yang sedang berkobar, dia pencet, ternyata yang dia pencet bukan yang seharusnya dipencet. Yang seharusnya dia pencet tombol yang berwarna biru, akhirnya dia pencet tombol yang berwarna merah. Dia pencet warna merah tadi itu niatnya untuk memadamkan api, justru dia meledakkan bom. Nah itu kira-kira gambaran kecil, gambaran sederhana daripada meskipun niat kita ini ingin untuk beribadah, tapi caranya salah juga tidak bisa demikian itu.
Nah, maka beliau mengatakan dalam bidang ilmu tauhid wajib pelajari, dalam bidang ilmu fikih wajib pelajari. Maka kita ada majelis juga kajian fikih. Kemudian dalam bidang ilmu akhlak ini perkara juga yang sangat penting. Malam yataghallal fi hadhil ulum, maka barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya terhadap bagian daripada ilmu ini, artinya dia mengasingkan dirinya dari mempelajari ilmu ini. Yang penting sholat lah, yang penting udah puasa lah, sudah sampai situ aja, nggak mau dilanjutkan bagaimana adab-adabnya, yakni ulum sufiyati. Maka ulamanya, para orang-orang ahli tasawuf yang alim-alim itu, mata musirron alal kabair wa huwa la ya'lam, maka akan banyak kejadian-kejadian orang yang terjerumus kepada al-kabair, yakni dosa-dosa besar, tetapi dia tidak sadar. Dikiranya dosa besar itu cuma meninggalkan sholat, dikiranya dosa besar itu cuma durhaka ke orang tua. Tidak, ternyata dosa besar itu justru ada, dosa yang paling besar itu ada di dalam i'tiqad, dan i'tiqad itu ada dalam keyakinan hati. Jadi i'tiqad itu bukan perbuatan secara zahir nih, tapi keyakinan di dalam hati. Ingat, iblis yang sudah di surga, bukan baru mau masuk seperti kita ini berusaha, tapi sudah menjadi penduduknya surga. Apa yang enggak dikerjakan oleh iblis di surga itu? Ibadah dan lain-lain. Tapi ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, yakni menghormati Nabi Adam dalam bentuk sujud, iblis merasa dirinya lebih benar. Ya kan? Kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan ya Allah Adam itu dari tanah, aku diciptakan dari api. Ya, api lebih mulia daripada tanah. Enggak mau akhirnya sujud, enggak mau berhormat. Sebab yang demikian itu iblis yang sudah ada di dalam surga, Allah usir, bahkan Allah laknat, dan dijanjikan akan menjadi penghuni neraka jahanam yang paling dasar selama-lamanya. Apa perbuatan iblis di sini? Perbuatan hati atau perbuatan jiwa? Keadaan hatinya yang merasa dirinya lebih baik. Nah, ini daripada satu bait tambahan, mudah-mudahan ini manfaat dan semakin membuat kita ini hati-hati. Ya, kita rajin ibadah sudah bagus, alhamdulillah, tapi tidak cukup. Jangan merasa kita lebih baik dari orang. Nah, itu kira-kira. Jangan merasa kita sudah pasti bakalan selamat. Masih banyak ke depan, itu masih banyak yang wajib untuk kita pelajari. Itu ilmu-ilmu itu masih sangat menumpuk-numpuk dan belum sempat kita untuk kaji gitu. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat dan menyentuh di hati kita terhadap pesan dari para ulama di dalam kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, susunan daripada imam besar, ulama besar, yakni Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini bisa bapak-bapak sekalian membuka riwayat hidupnya. Beliau ini seorang mujahid, orang yang perang melawan penjajah zaman dulu, dan di Mekah beliau ini bermukim. Beliau ini sezaman dengan Syekh Arsad Al-Banjari, ya, Syekh Arsad Al-Banjari yang ada di Kalimantan Selatan itu. Semasa dengan beliau itu ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang dari Sumateranya. Akan tetapi beliau itu setelah pulang kembali, ada penjajah perang di sini, balik lagi ke Mekah. Akhirnya beliau itu berjihad di Fatani, Thailand, ya, daerah Thailand. Sampai beliau itu syahid di sana. Jadi makamnya itu yang terakhir informasinya itu ada di Patani, ada di Thailand, seorang ulama besar. Tapi meninggalkan kitabnya banyak. Ada Syama'il Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita baca juga kitabnya ketika di YouTube. Kemudian kitab ini Hidayatus Salikin dan kitab-kitab yang lain.